Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan aplikasi untuk perusahaan dalam bidang obat, yaitu perusahaan retail ABC, yang nantinya kami memiliki 4 fitur utama. Yang pertama ada home, ada pencatatan stok barang, ada transaksi, dan juga ada laporan penjualan. Sebelum itu, pengembang aplikasi ini terdiri dari Muhammad Fajrul Ramadan dengan NPM 1817051003, Anissa Raden dengan NPM 1817051007, juga Windy Desi Aryani dengan NPM 1817051039. Untuk demo dari aplikasi yang telah kami buat akan dijelaskan oleh Windy. Kepada Windy, dipersilakan. Baik, untuk pertama kali kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita bisa melakukan login sebagai pegawai maupun sebagai manajer. Misalkan kita akan login sebagai pegawai. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman home. Nah, di halaman home ini akan menampilkan deskripsi sistem, baik itu kita login sebagai pegawai maupun login sebagai manajer. Lalu di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu pencatatan stok barang, lalu menu transaksi, dan menu laporan transaksi barang. Nah, untuk di menu pencatatan stok barang ini untuk menu pencatatan stok barang. Itu di sini kita bisa melakukan aksi tambah data obat, lalu ubah data obat, dan hapus data obat. Misalkan kita akan menambah data obat. Nah, ini untuk halaman tambah data obatnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode obat, lalu nama obat, dan stok obat. Di sini misalkan kita masukkan. Lalu nama obatnya, dan stoknya. Lalu kita tambah data, maka di sini akan ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu misalkan kita ingin mengubah data obat, nah di halaman ubah data obat ini kita bisa sekaligus melakukan transaksi, yaitu transaksi keluar maupun transaksi masuk. Dengan kita mengubah atau menambah jumlah stok obatnya. Misalkan kita mengurangi stok obat, maka dia akan masuk ke transaksi keluar. Lalu misalkan kita menambah stok obat, dia akan masuk ke transaksi masuk. Lalu di sini kita bisa menghapus data obat, misalkan kita hapus yang nomor 4 ini, maka akan ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Itu untuk halaman pencatatan stok barang. Lalu selanjutnya untuk transaksi, di sini ada transaksi barang masuk. Ini untuk halaman transaksi barang masuk, dia ada kode obat, lalu ada nama obat, jumlah obat, dan waktu transaksi. Lalu selanjutnya ada transaksi barang keluar. Sama seperti di barang masuk tadi, dia menampilkan kode obat, nama obat, jumlah obat, dan waktu transaksi. Selanjutnya ada laporan transaksi barang. Untuk halaman laporan transaksi barang ini, dia akan menampilkan jumlah transaksi barang masuk, lalu jumlah transaksi barang keluarnya. Sekian mungkin demo dari saya. Oke, sebelum itu, setelah demo yang dijelaskan oleh Windy, saya akan membacakan atau menjelaskan bagian dari setiap kontribusi kami pada aplikasi ini. Pertama, dari Windy mengerjakan layout-nya dalam parsing data, terus juga laporan atau eksekutif summary-nya. Sedangkan saya sendiri pada view-nya, pada tampilan dalam aplikasi berbasis sistem web ini, aplikasi berbasis web ini. Lalu untuk Fajru nantinya dia akan menjelaskan tentang controller, model,
dan juga logika-logika lain yang digunakan dalam aplikasi ini. Lalu jadi di layout ini ada file sidebar.php, lalu ada template.php, dan topbar.php. Nah, untuk sidebar.php itu seperti ini. Nah, untuk di template.php itu dia gabungan dari sidebar dan topbar.php. Jadi cara manggilnya itu menggunakan $this include layout /sidebar ini. Lalu untuk yang topbarnya dipanggil menggunakan $this include layout /topbar. Lalu di sini ada $this render section itu dipakai untuk halaman-halaman yang membutuhkan. Nah, halaman-halaman itu ada, misalkan di sini ada lihat laporan.php, lalu ada login.php, manager.php, pegawai.php, lalu ada lihat stok.php, tambah barang.php, ubah barang.php, dan transaksi keluar.php, sama transaksi masuk.php. Terus, di masing-masing halaman ini nanti akan memanggil template ini dengan perintah $this extend layout template. Lalu untuk yang membedakannya itu adalah isi kontennya. Nah, untuk isi konten itu kita tambah di sininya $this section content. Lalu diakhiri dengan $this end section. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke view. Kita bakal lanjut ke view-nya. Jadi di sini Anissa ngebuat beberapa view di folder views pastinya. Di sini karena kita kan ada berapa nih? Ada 4 tampilan dan juga di dalam tampilannya ada beberapa tampilan yang ada. Gitu. Jadi yang pertama kita bakal bedah yang di stok barang. Karena di sini yang Anissa buat itu ada stok barang dan transaksinya. Untuk serta laporan. Sedangkan untuk login nanti bakal dijelasin sama Fajri. Oke, yang pertama di stok kita bakal satu-satu dari halaman ini sendiri, di halaman home. Nah, kalau halaman home ini karena dari itu kan kayak cuma satu ini doang, satu halaman aja. Itu ada di layout sebenarnya. Sorry. Ya, kalau halaman home cuma ini doang di perusahaan ABC dan nantinya itu sorry ini sidebar-nya. Di pegawai home. Ya, jadi sebelumnya ternyata kan sebelumnya itu di kita masih di template-nya, tapi ternyata karena kita udah buat di manager home sama pegawai home dalam login-nya, jadi home itu bakal dipanggil dari file ini. Lalu untuk selanjutnya kita ke pencatatan stok barang. Di pencatatan stok barang ini akan menampilkan beberapa data dari tabel yang udah kita buat. Tabel kita buat ini dari sininya. Tabel yang ini nih ada 2 tabel. Yang pertama ada transaksi barang sama pencatatan stok barang. Dari sini kita dari yang awalnya, yang halaman yang ini itu di file lihat stok. Di file lihat stok ini kita kayak biasanya manggil yang udah Windy buat, yang dari header-nya sama footer-nya akan dimasukin ke template sama layout. Terus itu di pencatatan barang jadi kita buat dulu metode dari bootstrap-nya. Ada container, ada row, sama ada kolomnya. Dan nanti kita bikin kayak pencatatan stok barangnya itu untuk yang di sini. Terus ini nih pencatatan stok barang ini. Terus kita tambahin tombol tambah obat. Kita pakai button success karena warnanya hijau. Jadi kita pakainya itu. Terus kalau untuk get flash data ini
Sebenarnya karena untuk nampilin apakah data itu udah ditambah atau belum gitu. Jadi ntar bakal dijelasin sama Fajru. Terus untuk nampilin tabel dari database-nya itu kita gunain ini. Sebenarnya ini sih, yang ini. Ini kita untuk nampilin isi dari yang tabel kita punya gitu. Sedangkan ini membuat tabel biasanya aja untuk halaman atau untuk halaman yang ini ya, tabel kayak gini aja gitu. Terus sama aja untuk yang lainnya, cuman kan kalau kita lihat di halaman ini kan seharusnya ada 4. Ada 4 ya, ada read untuk melihat ini semua. Terus ada tombol tambah obat, ubah sama hapus. Tapi yang ada di ini kita cuman read, lihat stok, tambah, dan ubah. Karena hapusnya itu dipindahin atau kita buatnya tuh di sini aja. Pakai metode delete yang di post. Jadi post sama metode delete-nya. Nanti bakal dijelasin sama Fajrul lebih jelasnya. Tapi yang pasti jadi hapus datanya ini ada satu file dilihat stok. Terus kita bakal lanjut ke tambah obat. Tambah obat ini sebenarnya kalau aku buatnya cuma buat tampilannya aja, jadi tambah obat di sini. Jadi kayak sebenarnya kalau yang untuk validasinya itu Fajru yang jelasin, bakal Fajru yang jelasin. Jadi aku kayak cuman buat view-nya doang gitu. Jadi kayak tabel sama tombol button-nya gitu aja. Di sini untuk kode obatnya. Jadi kode obatnya yang di sini. Terus sedangkan yang ini, apa sih namanya ini ya? Kolom yang ini untuk kita ngisinya, itu ada yang ini panjangnya. Jadi kalau misalkan kita ubah, ntar dia bakal berubah juga panjangnya. Terus, ini kekecilan nggak ya kira-kira tulisannya? Kekecilan nggak tulisannya? Kelihatan ya tapi? Enggak kelihatan. Oke. Terus, sedangkan yang ini ada autofokus. Autofokus ini fungsinya untuk, jadi kalau misalkan kita baru masuk nih ke halaman yang ini, kita langsung disuguhin ke kolom yang harus kita isi pertama. Jadi ada kode obat, terus nama, jadi langsung gitu. Kalau misalkan nih kita batal, kita tambah obat, kita bakal langsung ini langsung aktif gitu. Terus sama aja untuk nama obat dan stok obatnya itu menggunakan hal yang sama, menggunakan label for, terus sama kolom, itu doang. Terus kalau untuk, kan tadi ada tambah data obat, sedangkan di sini ada ubah sama hapus. Hapus kan udah kita jelasin tadi, kalau yang ubah, itu diubah barang. Diubah barang juga nggak jauh beda sama yang dari sebelumnya, soalnya kan cuma buat kayak formnya gitu aja nih, kayak buat form ininya. Nah, gimana dia bisa nampilin langsung ininya bakal dijelasin sama Fajru. Terus ubah dan batalnya itu sama aja kayak bikin button biasa. Di sini ada stok obat, ada nama obatnya, terus ada ubah datanya, terus ada batalnya. Itu kayak cuman button doang, terus bakal diarahin ke halaman yang sebelumnya, itu aja. Terus itu untuk halaman selanjutnya yaitu transaksi. Transaksi ini kita pakai drop down-nya ini dari sidebar. Jadi kalau kita lihat transaksi ini bakal ada sebuah kelas lagi untuk dia supaya drop down-nya. Ada barang masuk sama barang keluar. Terus kalau kita klik dia barang masuk, dia bakal nampilin tabel dari transaksi barang. Jadi transaksi barangnya ini ada keterangan transaksi. Nah, keterangan transaksi ini yang nantinya bakal ngebuat dia ngefilter apakah barang itu masuk ataupun keluar. Terus kita bakal pindah ke laporan transaksi. Tunggu. Ini kan tadi baru yang barang masuk ya, barang keluar juga sama. Nampilinnya itu di laporan transaksi. Jadi laporan transaksi ini buatnya itu kayak
tetap kita buat metode untuk bootstrap-nya pakai container, udah gitu row sama kolom, udah gitu nanti di sini ada jumlah barang masuknya. Jadi ntar gimana bisa dia itu nampilin, kalau kita cek laporan transaksi, dia bisa nampilin jumlah dari transaksi barang masuknya, itu nanti bakal dijelasin sama Pak Ju, karena yang logikanya itu dia yang anuin. Mungkin dari sininya, yang aku tahu sih, yang pasti nanti dia itu manggil dan bakal menjumlahin dari filter yang keterangan masuk, keterangan apa kalau dari database-nya, keterangan transaksinya. Terus itu sama aja untuk jumlah transaksi barang keluarnya bakal difilter juga dari dia keluar atau masuk di keterangan transaksinya. Itu untuk laporan transaksi. Sedangkan kalau untuk ininya, apa nih, kotaknya ini, ya kotaknya ini deh, itu kita bahasainnya, itu diatur dari sini. Dari sini, kalau ini kan cuma kart biasa ya, kita bisa juga untuk ganti dia supaya di sini hijau, itu juga bisa di situ nanti. Terus, udah kayaknya untuk barang masuk dan barang keluar, mungkin di sini. Untuk barang masuk dan keluar tadi belum aku jelasin, dia gimana bisa nampilinnya, itu cuma nampilin aja tabelnya. Jadi kita deklarin dulu, atau kita bikin dulu tabelnya itu sesuai kolom-kolomnya. Jadi kita buat 5 kolom untuk nomor, kode obat, nama obat, sama jumlah obatnya, dan waktu transaksinya. Nah, terus itu nanti di waktu transaksinya ini bakal nampilin waktunya. Jadi dia bakal nampilin tuh waktu transaksi terakhirnya itu pas dia update-nya kapan, pas dia masuknya kapan, itu bakal kecetak di waktu transaksinya. Ini untuk ngambil data yang dari database-nya. Terus untuk kita juga gunain for atau perulangan pada nomor, karena kalau misalkan kita ambil dari ID-nya itu mau kita tambah ataupun kita hapus, dia bakal tetap nambah. Jadi bisa aja kalau misalkan udah kita hapus datanya, dan ID-nya itu bakal hilang. Jadi dari 1 ke 3 ke 5 kayak gitu-gitu. Jadi kita pakai untuk nampilinnya pakai for. Pakai i++ gini. Terus itu untuk barang masuk, sedangkan barang keluar juga sama aja. Pakai tabel, kita bikin tabelnya, terus kita panggil lewat ini. For each and for each. Oke, itu aja dari Anissa. Selanjutnya untuk bagian controller, model dan lainnya akan dijelaskan oleh Fajru. Kepada Fajru dipersilakan. Jadi kita mulai dari yang loginnya dulu. Loginnya ini kita menggunakan controller yang bernama pages. Di sini ada di control page dengan function login. Loginnya ini menggunakan session. Jadi saat si user login, dia tidak akan bisa kembali ke URL sebelumnya kecuali dia logout dulu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita hapus ini, dia mau kembali ke halaman login tanpa logout, dia tidak akan bisa karena sessionnya masih terekam. Jadi di sessionnya masih ada data dia sudah login. Untuk logika loginnya, ini saya memberi namanya function out. Jadi di sini di halaman form login tadi, si $username atau variabel username akan menampung field dari username-nya. Variabel password untuk menampung passwordnya yang kita inputkan. Dan data ini merupakan variabel yang menampung data yang ada dalam database melalui model. Oke, sebelumnya database-nya kita memiliki 3 tabel seperti yang dijelaskan dari Raden tadi.
Jadi di sini karena tabelnya ada 3, kami juga menggunakan 3 model. Ada model yang ini, ada ini, dan ini. Pada halaman login kita menggunakan model user model yang isinya hanya mendeklarasikan nama tabelnya karena tidak ada form regis untuk di web ini. Nah, setelah itu logika loginnya kembali. Si variabel data tadi akan mengambil data pada database menggunakan user model. Kemudian si variabel data tadi akan kita cocokkan passwordnya dan username-nya dengan username dan password yang kita inputkan pada field login tadi. Jika password, pertama jika si username-nya benar, ini tadi, username yang kita inputkan dan username pada database benar, dia akan masuk untuk mengecek benarnya password atau tidak. Kalau passwordnya benar, dia akan ngecek lagi role sebagai apa. Jika role manager, dia akan masuk ke halaman manager. Jika role pegawai, dia akan masuk ke halaman pegawai. Tapi sebelum masuk ke halaman tersebut, kita akan memanggil session. Session ini sudah saya panggil di base controllernya, jadi biar setiap controller tidak perlu deklarasikan session lagi. Jadi sebelum masuk ke halaman tersebut, si sessionnya akan mengeset data yang ada pada database seperti ini, seperti ID, login, dan role-nya. Login ini tidak ada dalam database, login ini hanya digunakan untuk penanda apakah si user tersebut sudah login atau belum. Setelah itu, setelah semua kondisi if-nya terpenuhi, maka dia akan masuk ke halamannya masing-masing. Manajer ke manajer, pegawai ke pegawai. Tapi jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, contohnya seperti passwordnya, if passwordnya tidak terpenuhi, dia akan menampilkan flash data berupa password salah dan dikembalikan ke halaman login. Kemudian jika username tidak ditemukan atau salah, dia akan menampilkan pesan atau flash data juga dan dikembalikan ke halaman login juga. Nah, jika si user ingin kembali ke halaman login, dia harus menekan tombol logout. Yang berarti bahwa function logout ini akan dijalankan dan membuat sessionnya dihancurkan, kemudian akan dikembalikan ke halaman login. Kita login dulu lagi. Salah. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam halaman yang pertama, yaitu pencatatan stok barang. Di halaman ini, kita menggunakan controller stok barang dan menggunakan database yang namanya pencatatan stok barang. Dan dengan model juga yang namanya pencatatan stok barang model. Di dalam stok barang ini ada beberapa fungsi yang ada. Yang pertama, ada fungsi construct. Ini digunakan sebagai konstruktor dalam file ini, atau dalam controller ini. Sehingga dalam setiap pemanggilan modelnya, atau setiap pemanggilan model dalam fungsinya, tidak perlu dideklarasikan lagi modelnya. Langsung dipanggil aja. Terus ada fungsi index. Fungsi index ini hanya untuk menampilkan data ini. Jadi data ini menggunakan fungsi index untuk tampilkan. Perintahnya adalah menggunakan find all yang kami buat pada modelnya dengan nama get stock obat. Dan pada function get stock obat ini terdapat parameter
Jadi terdapat dua kondisi dalam function ini. Jika slug-nya itu sama dengan false, dia akan menampilkan seluruh datanya. Tapi jika slug-nya itu ada isinya, dia akan masuk untuk sebagai editnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan pada masing-masing fungsinya. Jadi si slug-nya ini merupakan suatu atribut atau data yang menampung nama obatnya dengan format URL friendly gitu. Jadi misalkan ada nama obat Anissa Raden atau Anissa spasi Raden, si slug ini akan mengganti nama tersebut dengan Anissa strip Raden, seperti itu. Atau seperti nama obatnya paracetamol, maka slug-nya akan mengganti nama paracetamol dengan P yang kecil. Kemudian fungsi yang kedua ada create, yang digunakan untuk menambahkan barang. Oh, salah. Create ini hanya untuk menampilkan tampilan formnya, dan function yang untuk menambahkan itu ada di save. Jadi saat kita klik tambah obat di sini, nah ini akan menggunakan controller create untuk menampilkan halaman ini. Tapi saat kita mengisi halaman-halaman ini, mengisi field ini, dan klik tambah data, dia akan menggunakan function save. Di function save ini, kita menggunakan perintah save. Mana perintahnya? Oh ini, perintah save. Untuk menambahkan data ke dalam database. Tapi sebelumnya, kita menggunakan validasi untuk memastikan apakah string yang diinputkan oleh user itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi misalnya, untuk kode obat, itu harus diisi, harus unik, dan maksimal panjangnya 6. Jadi jika kita misalkan kayak gini aja, kita tambah, dia akan error atau muncul pesan kode obat harus diisi. Karena tadi rules-nya itu required. Sama juga dengan nama obat, rules-nya ada require, is unique, dan panjangnya 128. Stok obat juga harus diisi dan panjangnya 6. Jika tadi tidak tervalidasi, maka dia akan menampilkan halaman error atau halaman yang seperti tadi, yang tulisan seperti tadi. Ini. Itu kami menggunakan itu melalui fungsi validation yang sudah disediakan oleh kode igniter-nya. Kemudian fungsi selanjutnya ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel atau database. Kami menggunakan fungsi delete yang sudah disediakan oleh model di kode igniter dengan parameternya $id. Dan ini juga sudah dimodifikasi fungsinya. Jadi, bukan dimodifikasi, tapi dimanipulasi pada formnya dan pada roots-nya. Jadi, si user tidak akan bisa untuk menghapus data melalui URL-nya. Misalkan tadi kan nama controller stok barang, terus fungsi delete. Terus tinggal masukin parameter ID kan harusnya. ID itu yang ada database ini, yang ada 25, 26, 27. 25 seperti ini. Harusnya jika tidak dimanipulasi formnya dan juga roots-nya,
dia akan bisa menghapus datanya dengan URL seperti ini. Tapi karena sudah kami modifikasi virus dan formnya, jadi dia tidak akan menghapus tanpa tidak dapat menghapus dengan URL, jadi harus menggunakan tombol hapus. Di sini modifikasinya. Jadi kalau kita klik hapus, dia akan menghapus. Dan ini hanya seperti apa sih namanya, konfirmasi mau dihapus apa enggak. Ini menggunakan JavaScript yang saya inputkan pada formnya. Hapus. Kemudian ada function edit. Function edit ini hanya untuk menampilkan tampilan form editnya. Jadi kalau kita klik ubah, nah ini tampilan ini menggunakan controller edit untuk menampilkan view-nya. Edit ini menggunakan parameter $slug untuk sebagai penanda barang mana yang mau kita edit. Jadi fungsi yang ini tadi untuk edit. Jadi kalau slug atau data slug yang kita pencet tombol ubah itu sama dengan data pada database-nya, maka dia akan menampilkan semua datanya yang sesuai dengan slug tersebut. Ini variabelnya untuk ditampilin ke dalam formnya. Jadi kan saat kita mencet ubah, si data-datanya akan masuk sini kan tuh. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang gitu loh. Jadi kita tahu data sebelum kita ubah itu apa. Itu codingannya yang ini, yang stok barang, disk, pencatatan dan sebagainya. Jadi di halaman view tinggal dipanggil aja ininya, muncul deh. Kemudian untuk update-nya atau tombol ubah data ini, fungsinya itu ini, fungsi update dengan menggunakan parameter $id dan modelnya juga sama, model yang ini. Ini codingan ini buat nyocokin atau ngambil si slug-nya itu, yang slug yang kita pencet tadi itulah. Terus ini gini, ini buat validasi dipisah gini karena kalau digabungin nanti ada error. Misalkan kalau kita ganti ininya aja tapi kode obatnya nggak diganti, maka dia akan muncul error is unique. Karena tadi kan rumusnya is unique. Jadi dibuat if seperti ini, kondisi seperti ini, biar errornya itu muncul seperlunya. Jadi misal kalau kita mengubah namanya doang, si kodenya nggak diubah, dia nggak muncul error. Seperti itu. Ini validasi tadi. Ini buat ngebalikin ke halaman edit obatnya kalau misalkan ada error. Dan ini sebagai codingan untuk me-generate slug-nya secara otomatis. Ini juga dari PHP-nya langsung, ini fungsinya. Terus untuk function nge-save-nya atau input data ke database-nya menggunakan save lagi. Jadi save itu ada dua kondisi bisa digunakannya. Yang pertama, saat kita tidak menginputkan ID atau primary key-nya ke dalam function-nya,
dia akan berperan sebagai insert. Tapi jika kita menginputkan ID pada function save-nya, dia akan berperan sebagai edit. Seperti itu. Nah, udah. Halaman yang catatan stok barang seperti itu aja. Ini nomor pakai looping biasa di halaman view-nya. Kemudian lanjut ke transaksi. Ada barang masuk dan barang keluar. Transaksi ini menggunakan database transaksi barang. Yang isinya kayak gini. Gitu. Menggunakan controller transaksi. Dan menggunakan model transaksi barang model. Function di kontrol transaksinya itu pertama ada construct sama kayak tadi, terus ada function masuk. Masuk ini untuk transaksi barang masuk. Ini hanya menampilkan view-nya dan menampilkan fungsinya juga. Ini juga menampilkan view dan fungsi juga. Nah, codingan fungsinya dimasukkan ke dalam modelnya biar lebih rapih aja. Nah, jadi codingannya kayak gini. Terus datanya itu, data transaksi barang masuk dan transaksi barang keluarnya didapatkan dari data yang kita tambah di halaman sebelumnya atau data stok yang berkurang atau bertambah. Jadi gini, konsep transaksi barang kami itu saat si user tambah barang, dia masuk ke dalam transaksi barang masuk. Dan saat si user menambahkan stok barang, dia juga akan masuk ke dalam transaksi barang masuk. Tapi jika si user mengurangi stok barang, dia akan masuk ke transaksi barang keluar. Untuk hapus, dia nggak masuk ke dalam transaksi karena menurut kami hapus berarti ya barangnya sudah tidak diproduksi lagi dan tidak akan masuk lagi gitu. Jadi stoknya udah nol gitu. Tapi barangnya nggak bakal masuk lagi ke dalam apoteknya atau ke dalam pusatnya. Jadi ya udah gitu. Tinggal dihapus aja. Tapi kalau misalkan stoknya habis tapi barangnya masih masuk, itu masuk ke dalam ubah stok, bukan dihapus. Ubah stok jadi nol aja. Terus untuk menginputkan apa tadi namanya tadi kan tambah. Dia kan pakai 2 tabel tuh. Yang pertama buat nampilin doang pada pencatatan stok barang halaman tadi. Dan yang kedua tabelnya buat transaksi tadi kan. Terus inputnya itu kan barengan tuh. Jadi 1 kali input tuh masuk ke dalam 2 tabel database. Codingannya ada dalam di controller stok barang. Nah tadi. Oh ini nih. Nah ini yang pertama kan dia bakal di save di stok barang model. Dan yang kedua dia akan save di transaksi barang. Gitu. Terus untuk membedakannya menggunakan atribut namanya keterangan transaksi. Jadi kalau masuk, dia masuk ke dalam transaksi barang masuk. Kalau keluar, dia masuk ke transaksi barang keluar. Jadi pokoknya, salah. Jadi setiap ditambahkan obat, kan ini babiblu 23, tambah. Dia akan masuk ke transaksi barang masuk. 23. Waktunya segini. Ini waktunya kayak waktu bawaan PHP itu waktu US. Belum kami ubah ke waktu GMT plus 7. Terus kalau misalkan kita ubah ini, kita tambah 35. Terus juga kita ubah, kita kurangin 25. Nah, tadi yang jadi 35 itu akan masuk ke transaksi barang masuk juga, tuh nambah 5 dia. Terus
Yang ngurang juga tadi akan masuk ke transaksi barang keluar tuh, dia juga ngurang 5 tadi kan. Tadi kan dari berapa tadi? Tadi kan dari 30 ke 25, ini dari 30 ke 35. Gitu. Itu codingannya ada di edit sini. Nah ini. Jadi ada kondisinya saat data lama, yaitu data yang ada dalam database, itu kurang dari data yang kita inputkan di field-nya, maka dia akan masuk ke transaksi masuk. Jumlah obatnya pakai pengurangan aja. Tapi kalau misalkan data lama atau data dalam database-nya itu lebih dari data pada field yang kita masukkan, itu dia akan masuk ke transaksi barang keluar, terus jumlahnya tinggal dikurang juga sama. Gitu. Cuma dibalik doang kurangnya. Yang ini data pada field duluan, yang ini data lama duluan. Gitu dah. Ya, gitulah kurang lebih. Itu untuk barang masuk, barang keluar. Terus untuk laporan transaksinya simpel ini, hanya menampilkan jumlah berapa kali transaksinya. Bukan jumlah berapa transaksi, ini salah. Ini jumlah berapa unit yang sudah ditransaksikan gitu. Jadi 112 ini bukan jumlah transaksi, melainkan jumlah unit yang sudah masuk. Atau ini juga jumlah unit yang sudah keluar gitu. Ini harusnya harusnya gini. Jadi logikanya simpel, cuman pakai looping terus ditambah doang. Jadi controller laporan transaksi ini cuman buat manggil transaksi masuk sama transaksi keluar doang. Itu. Terus model yang digunakan juga model sama kayak model transaksinya. Nih. Tinggal find all doang aja. Buat ngambilinnya. Atau buat ngambilnya. Terus loopingnya dimasukin ke halaman view-nya. Jadi ini kelemahannya nggak di-save dalam database si jumlahnya. Jadi dia cuma nampilin doang di sini tuh. Di looping, tambah-tambahin. Gitu doang. Ya cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke Raden. Oke, jadi gitu aplikasi atau sistem yang kami buat. Ini masih banyak kekurangan, kayak mungkin kurang banget ke user penggunanya, cuman dari keterbatasan yang kami miliki, mungkin kedepannya akan kami perbaikan untuk yang lebih baik atau lebih user, maksudnya lebih nyaman untuk user untuk memakainya. Sekian. Untuk laporan atau eksekutif summary-nya udah dikumpul. Terus itu apabila ada salah kata dari kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.